Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Zakat, mata kuliah Fikih MI. Yang beranggotakan saya sendiri, Sefti Seva, sebagai moderator dan sekaligus pemateri pertama, dan ada rekan saya, Mira Zartika, sebagai pemateri kedua, dan Siska Prasdianingsih sebagai pemateri ketiga. Baiklah, di sini saya sendiri akan menjelaskan apa itu dari pengertian zakat. Secara bahasa, zakat itu numuf, yaitu tumbuh, sedangkan ziyad berarti menambah. Jika diucapkan, itu berarti zaka al-zar adalah tanaman tumbuhan dan bertambah jika diberkati. Nah, kata ini juga sering dikemukakan untuk makna toharoh atau suci. Sedangkan dalam pengertian istilah syarok, yang pertama dijelaskan bahwa zakat menurut madzhab Maliki, zakat sendiri adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula, yang sudah mencapai nisab atau batas jumlah yang mewajibkan zakat kepada orang yang menerimanya. Manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul atau setahun, selain barang tambahan dan pertanian. Dan yang kedua itu ada mazhab Hanafi, menjelaskan bahwa zakat sendiri itu adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu sebagai hak milik. Dan yang ketiga ada mazhab Syafi'i, menjelaskan bahwa zakat sendiri itu adalah menjadikan kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu. Dan yang terakhir itu ada mazhab Hambali, dia memberi definisi bahwa zakat itu sebagai hak atau kadar tertentu yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu kepada golongan tertentu dan waktu yang tertentu pula. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Siska Prasdianingsih akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu yang biasa disebut nisab dan haul, yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para mustahik lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah dan untuk mendekatkan diri kepadanya serta untuk membersihkan diri dan hartanya. Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rizki untuk menyisihkan sebagian daripadanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan. Selanjutnya, hikmah zakat. Adapun hikmah zakat yaitu yang pertama, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Yang kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Yang ketiga, zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Yang keempat, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Zartika. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat mal. Mal artinya miring atau condong. Kenapa disebut dengan miring atau condong? Karena umat manusia lebih condong atau miring ke harta dibandingkan dengan zakat, sehingga diberlakukannya zakat dalam Al-Quran dan juga umat Islam seluruh dunia. Kemudian dalam zakat mal ini ada syarat, kemudian dan juga macamnya. Syaratnya adalah dia Islam, kemudian harta bendanya itu milik dia semua, kemudian tidak ada hutang, kemudian macam-macamnya adalah ada zakat emas dan perak, pertanian, peternakan, perdagangan. Ada 4 ya. Kemudian saya akan jelaskan yang pertama adalah zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak ini nisabnya adalah 20 dinar. Artinya kalau 1 dinar itu 4,25, maka 20 dinar itu adalah 85 gram yang harus dibayar. Artinya dari sekian harta yang harus dizakatkan itu dalam zakat mal itu adalah 2,5% atau 2,5% dari harta yang dia punya. Kemudian ada zakat ternak ya. Zakat ternak ini dalam peternakan ini ada syarat-syaratnya. Adapun seperti contoh yang saya ambil itu nisabnya unta itu 5 ekor baru dia wajib membayar zakat. Kemudian sapi dia itu kalau dia sudah mempunyai 30 ekor maka dia wajib membayar zakat
seperti itu. Yang lainnya bisa dilihat di buku ya. Kemudian kalau dia kambing dari 0 sampai 30 juga baru wajib membayar zakat. Kemudian kalau zakat zakat perdagangan ini sama dengan pertanian, yang harus dibayar adalah 2,5% dari yang dia punya, hartanya punya. Kalau dari yang saya ketahui itu cara mudah untuk mengetahui zakat yang harus kita bayar dalam zakat perdagangan ini adalah 2,5% dikali aset lancar dikurang utang jangka pendek. Itu adalah cara mudah dalam membayar zakat perdagangan. Kemudian zakat pertanian ini sama saja dengan yang lainnya. 2,5% yang harus dibayar. Contohnya itu nisab tanaman dan buahan itu adalah 5 wasak. 5 wasak itu artinya ya sekitaran 750 gram yang harus dia bayar jika diuangkan ya. Kemudian itu hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.